Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai konsep hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, mampu menjadi warga negara Indonesia seutuhnya sesuai dengan konstitusi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Resa Diana dengan NIM 2130821007 dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama Nida Hopia dengan NIM 2130821006. 1. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut pengertian tersebut, individu maupun kelompok ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. 2. Kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya yang dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban sebagai warga negara merupakan sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, berhak memilih, memeluk agama, serta meyakini kepercayaan yang diyakini oleh setiap individu. Adapun hak dan kewajiban warga negara, yang pertama yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan role. Hak warga negara Indonesia tercantum dalam beberapa pasal yang diantaranya yaitu 1. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 28A yang berbunyi, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, pasal 28B ayat 1 yang berbunyi, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, hak atas keberlangsungan hidup. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Yang keenam, pasal 28C ayat 2 yang berbunyi, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dan yang ketujuh yaitu pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Yang terakhir yaitu pasal 28I ayat 1 yang berbunyi, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran hati dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Adapun beberapa pasal kewajiban warga negara Indonesia yang diantaranya yaitu 1. Wajib mentaati hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
Pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib nunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang terakhir, yaitu yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yaitu contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Yang kedua, setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan, sesuai undang-undang yang berlaku. Contoh kewajiban warga negara Indonesia: 1. Kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah. 2. Kewajiban untuk mentaati, tunduk dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Adapun untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai warga negara harus tahu hak dan kewajiban. Seorang pejabat atau pemerintah pun tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku, jika hak dan kewajibannya seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya, karena para pejabat tidak akan pernah untuk merubahnya. Walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini, mereka lebih memikirkan bagaimana mendapat materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, kesimpulan mengenai hak dan kewajiban. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan bersifat mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Kesimpulan yang kedua yaitu Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menjelaskan, individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum pemaparan materi kami tutup, apakah ada yang ingin tanyakan? Maka tanyakan saja. Sekian pemaparan materi mengenai konsep hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia mampu menjadi warga negara Indonesia seutuhnya sesuai dengan konstitusi. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.